Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakan Bogor akan memberikan materi tentang perencanaan perjalanan dinas pimpinan ya. Apa yang dilakukan hari ini yaitu Ibu akan menerangkan pada kalian apa yang harus kalian lakukan sebagai seorang sekretaris jika pimpinan kalian melakukan perjalanan dinas ya. Yang pertama-tama yaitu kita harus tahu perjalanan dinas pimpinan tadi beliau lakukan apa ya. Apakah beliau itu keluar daerah, keluar kota, itu melakukan negosiasi, kerjasama, pelatihan, terus kunjungan dinas yang lain ya. Apapun itu tujuannya dari pimpinan, kalian harus membantu sehingga perjalanan dinas pimpinan tadi berlangsung dengan baik ya, nyaman terutama, dan tujuannya tercapai ya. Oleh karena itu siapkan dokumen yang diperlukan. Selain itu ya, kita juga akan membantu awal perjalanan dinas pimpinan ini dengan menanyakan waktu perjalanan. Karena ini waktu itu begitu penting. Kenapa penting? Karena waktu itu harus menentukan beliau itu nanti menggunakan transportasi apa, akomodasi penginapannya, dokumen yang diperlukan, anggarannya bagaimana, semuanya harus ditentukan. Oleh karena itu waktu pelaksanaannya harus benar-benar diperhitungkan dengan baik ya. Di sini waktunya karena berpengaruh banget. Artinya apa? Kalau ibu pengennya ibu waktunya ini kan cuma sebentar ya, ibu nggak mau nginep, jadi tolong naik pesawatnya pagi dan sore ya, begitu acara selesai langsung pulang ke Bogor. Tapi ingat, akomodasi transportasi itu bukan hanya dari bandara ke bandara, salah. Transportasi itu dari rumah ibu ke bandara, sampai di sana balik lagi ke Bogor, ke Jakarta, sampai di rumah di Bogor itu ibu harus nyaman ya, harus jelas kendaraannya, transportasinya seperti apa. Oleh karena itu kita harus membuat rencana kegiatan transportasinya semuanya itu dengan jelas. Oke. Waktu pelaksanaan misalnya ibu males nginep, males kalau jalannya riuh gitu ya, capek-capek, ibu pinginnya sampai Surabaya itu minggu, sehingga nanti waktu rapat ibunya dalam keadaan segar, misalnya seperti itu. Tapi ibu nggak mau langsung pulang, ibu pengen jalan-jalan, pengen ke Malang, pengen ke Bali. Nah, rapatnya di Surabaya, tapi jalan-jalannya ke Bali ya. Nah, tuh, jadi kita harus mengikuti kemauan pimpinan dengan cara merencanakan tadi. Jelas ya? Kita harus tahu di sini, ya. Kita harus tahu di sini. Acara lain di luar perjalanan dinasnya apa saja acara lain? Kita akan mempersiapkan, mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Misalnya dari Surabaya, ibu harus ke Bali. Di Bali itu ibu akan menghadiri, misalnya menghadiri apa ibu di Bali? Ibu di Bali itu ada tamu. Ibu menghadiri jamuan makan malam, misalnya seperti itu ya. Jamuan makan malam. Jadi ibu harus tahu baju yang ibu pakai itu apa. Terus nanti kalau jamuan makan malam di sana kan diundang, ibu harus ngasih misalnya cenderamata. Siapin itu semuanya. Jadi hari pertama Berna kemana, hari pertama sampai pukul berapa, hari kedua, ketiga sampai pulang. Semua kegiatan pimpinan itu mulai dari pintu di rumah di Bogor sampai balik lagi nanti harus jelas. Itu harus ada rencana perjalanan, agenda perjalanan dinas pimpinan atau kita sebut itinerary. Jelas ya? Terus di sini juga selain itu ibu juga harus tahu di sini transportasinya. Kalau lewat darat ya, maka bisa menggunakan mobil, bus, minibus atau kereta api. Kalau darat ya. Jadi di sini
Jika memungkinkan dengan transportasi darat, maka perjalanan dilakukan melalui darat. Kalau melalui darat artinya apa di sini melalui darat? Ibu bisa mendengar, ibu ke Bandung. Feni, tolong ibu ke Bandung itu ibu pengennya naik mobil pribadi kantor. Ibu malas kalau naik kendaraan umum. Sopir suruh nganter saya ke Bandung, ya. Tapi karena saya di Bandung 2 hari, bilangin sopirnya juga ikut nginep sana 2 hari. Jadi carikan kamar hotel untuk sopir juga. Jadi selain sekretarisnya nanti mencarikan kamar hotel untuk pimpinan, juga harus mencarikan kamar hotel untuk sopir. Kan tidak mungkin ya dilakukan di satu kamar, ya kan nggak mungkin ya. Nah, apakah hotelnya sama? Apakah kamarnya itu tipenya sama? Nah, nanti dengan pimpinan kamu akan menjawab itu bertanya. Udah, jelas jadi transportasinya jelas. Males lah nanti jangan pakai sopir lah, sopirnya kasihan, pakai travel aja. Nah, kamu cari travelnya. Jadi waktu itu kalau kita tahu mundur ya, maka kita harus tahu dari mulai anggaran segala macamnya itu kita bisa mengerjakan jika waktunya jelas. Berapa hari, berapa lama, ngapain saja. Waktu dan acara itu harus jelas-jelas benar. Jangan sampai di sana, kan kamu lupa ngingetin, saya bawa bajunya itu 2. Ternyata saya lupa, ada acara lagi di sana. Jadi pimpinan harus cari hotel yang ada laundrynya, sehingga bajunya yang tadi kotor bisa segera cepat dicuci, dibersihkan. Jadi harus jelas nak, berapa lama nginap di sana, nanti bertemu dengan siapa, misalnya dengan pimpinan PTA. PTA diberitahu konfirmasi bahwa bener enggak bertemu dengan pimpinan tuh hari Senin tanggal 19 Oktober. Jangan sampai sudah selesai Surabaya mau ke sana, Fen, kok Bapak misalnya Bapak Asep enggak ada ya Fen, tolong ditelepon. Begitu sekretarisnya ngomong, oh maaf Ibu, Bapak Asep lagi ada perjalanan keluar kota, tapi bukan di Surabaya, beliau ada misalnya di Kalimantan atau di Ujung Pandang dan tidak bisa diganggu sampai minggu depan lah. Terus mohon maaf, kemarin bukannya sudah konfirmasi sebelumnya. Nah itu makanya perjalanan apapun juga oleh pimpinan, perjalanan apapun juga itu harus menggunakan konfirmasi jelas. Hotel pun sudah nginep udah jelas di booking, harus konfirmasi. Bapak bener enggak pimpinan saya tanggal sekian sampai tanggal sekian itu kamarnya sudah ada. Takutnya sampai di sana kasih orang lain, pindah hotel ya. Jadi apapun juga pekerjaan itu direncanakan dengan matang, dengan jelas. Oke ya. Juga ada perjalanan menggunakan perjalanan melalui laut, kapal laut. Sampai Bali naik pesawat. Dari Bali ke tempat yang dituju harus menggunakan feri atau kapal. Nah, feri atau kapal tadi itu bisa enggak kita bookingnya itu akomodasinya lewat telepon atau pakai email. Nah, itu kamu harus mengenangkan jelas. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini itu jelas. Jika tadi ribet nggak ngerti, boleh tadi menggunakan apa jasa apa tadi. Nah, kita bisa pakai biro perjalanan ya. Terus nanti selain menggunakan kapal laut ya, kapal laut itu lama loh ya. Nah, jadi kalau misalnya dari pengennya lihat laut, pengennya menggunakan pesawat apa itu menggunakan kapal laut, maka dipilihkan kapal laut misalnya yang A, yang B atau C, kan kapal lautnya macam-macam ya. Jika menggunakan udara, menggunakan pesawat terbang atau helikopter. Bu, masa pakai helikopter ya? Dari bandara itu ke tempat yang dituju itu nggak ada kendaraan. Mungkin ada pesawat kecil atau helikopter ke sana. Jadi harus jelas. Apakah dari bandara ke sana menggunakan darat? Apakah dari bandara ke sana menggunakan kapal laut? Jadi kendaraannya bisa 2 atau 3 macam. Ya.
biayanya besar karena namanya kapal atau pesawat terbang itu ya, pesawat udara itu biayanya tidak sama dengan perjalanan darat ya. Bahkan kadang saat ini memang ada misalnya diskon mirip atau enggak jauh beda dengan darat. Oleh karena itu pastikan menggunakan pesawat udara itu menggunakan memang benar-benar pasti praktis iya, cepat iya, tapi keuangannya, anggarannya ada enggak nih pesawat terbang? Tanya ke bagian keuangan. Jadi anggarannya ada, enggak apa-apa Bu, naik apa aja enggak apa-apa, anggaran ada. Nah, buat itu menggunakan pesawat kelas misalnya kelas bisnis atau kelas yang mahal, kelas VIP, kelas 1 misalnya. Ya PP misalnya 6 juta, 3 juta, 10 juta enggak apa-apa. Kendaraannya ini, nyewa itu enggak apa-apa. Kalau uangnya ada untuk pimpinan kita, memang kantornya kita kantor besar, kenapa tidak? Karena semakin pimpinan itu mendapatkan pelayanan yang baik, ya prestisius itu, maka orang lihatin itu siapa sih? Kan itu Bapak pimpinan PT A, PT B. Nah, mungkin nama kita akan disebut, perusahaan kita akan tersebut itu. Oke, jelas ya? Kalau waktunya singkat, jauh, nggak apa-apa menggunakan pesawat udara karena memang mendesak. Tetapi balik lagi ke anggaran, jika memang anggarannya ada, kenapa tidak? Karena ini uangnya perusahaan, pimpinan juga berhaklah untuk mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan. Hotel. Yang pertama kalian harus tahu tentang hotel. Hotel yang kalian pilihkan untuk pimpinan itu macam-macam. Ya, karena di dalam hotel itu pemerintah menginginkan menyediakan ada namanya makanan, minuman atau jasa pelayanan hotel lain. Di antaranya ada laundry, ada valet itu kalau bilang misalnya ada kendaraan itu ada yang menyimpankan di parkir, ada yang memarkirkan, itu namanya valet itu. Terus ada tadi laundry ya, ada misalnya kolam renang. Ada Bu di sana kan kita bawa bayi ya, saya kan baru melahirkan. Perjalanan ini kan mesti misal ada bayi, ada babysitter yang ikut, jadi tolong kamarnya begini yang diminta. Nah itu apa? Nah itu kita harus mencarikan seperti apa yang diinginkan oleh pimpinan tadi. Menurut letak bangunan, itu ada resort hotel itu di kawasan objek wisata. Jelas kamu tahu pasti ya, wisata di Kota Bogor itu banyak, resort hotel juga banyak ya, baik di gunung misalnya atau di pantai. Ada kan di daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi itu mesti ada juga resort, di gunung juga, di tempat-tempat wisata ya, wisata alam ya. Nah itu pasti juga ada resort. Ada city hotel, di mana hotel itu ada di tempat di depannya di perkotaan ya, di dalam kota itu pasti banyak hotel-hotel juga. Itu namanya city hotel. Biasanya untuk tempat-tempat pelatihan yang ada tidak jauh dari tempat pusat kota. Ada airport hotel, letaknya berdekatan dengan bandara. Bahkan di dalam Bandara Soekarno-Hatta setahu saya, maaf kalau jika salah, itu juga ada hotel. Sehingga kalau kita buka jendela itu kita sudah melihat pesawat terbang. Itu tinggal turun ke lobi, jalan seret dan nyampe. Ya, nyampe di bandara atau pintu pesawat terbang ya. Ada juga rural hotel di mana dibangun di wilayah pedesaan. Kalau kita punya tempat bagus di desa, sekarang ini namanya desa itu kan sekarang udah kecil, udah sempit, udah jarang ada. Di mana desa itu tempatnya enak, nyaman, dingin, ya sejuk, segar, segala macam. Nah, orang membuat hotel, ya di sana orang bisa nyepi, ya bisa mencari inspirasi, bisa kalau orang bilang bahasa kerennya itu tertirah, ya. Untuk misalnya kamu sakit, ya kamu ingin beristirahat di tempat yang tidak ramai, nah mungkin di tempat pedesaan seperti tadi.
bisa lihat padi, bisa lihat sungai, ya, adem di sana, nggak ramai berisik, misalnya apa tuh kendaraan. Nah itu mungkin di situ. Ya, ada juga suburb hotel di mana dibangun di pinggir kota satelit, pertemuan antara dua kota madya. Jadi satelit namanya kota satelit. Di mana bayangan dulu ibu kota satelit itu, waduh pasti ada satelitnya kayak untuk apa itu ke ini ya angkatan udara gitu ya. Ternyata kota satelit itu merupakan gabungan kota di antara dua kota madya. Contohnya misalnya Depok dengan Bogor itu ada mungkin ada kota satelit ya, atau misalnya Jakarta dengan Bekasi gitu ya, atau mungkin kalau Jakartanya luas mungkin Jakarta Utara dengan Jakarta Selatan. Nah gitu namanya, itu namanya semuanya hotel itu dibangun untuk kenyamanan. Nggak usah jauh-jauh nyari hotel lah, di sana sini ada kok di dalam kota. Nggak usah jauh-jauh sini, walaupun kita di pinggir ada kok juga hotel gitu ya. Semuanya untuk kenyamanan. Menurut lamanya waktu menginap ada transit hotel, menginapnya cuma 1-2 hari, atau resident hotel, menginapnya tidak lebih dari seminggu atau lebih sedikit gitu ya, misalnya seminggu atau lebih, atau semi resident selama 3 hari tapi nggak lebih dari seminggu, itu semi resident. Kalau resident tadi boleh lebih dari seminggu ya. Transit itu misalnya ibu ke Bandung, tapi jangan lupa ke Bandung itu cuma transit, cuma sebentar sehari saja, karena dari Bandung ibu pengen ke Majalengka atau mau ke Jogja misalnya begitu. Jadi dari Bogor ibu ke Bandung dulu sebentar sehari, ada yang dikerjain sama ibu, misalnya menghadiri ini itu misalnya wisuda segala macam. Setelah itu dari situ ibu mau ke Bandung, jadi hotelnya hotel transit juga nggak apa-apa. Atau di sini resident hotel lebih tadi ya, lebih dari seminggu, atau semi resident. Menurut penetapan tarif ya, tarif itu kadang-kadang tarif semalam 100 juta, tarif semalam misalnya 1 juta, 300.000, 400.000, 700.000. Nah biasanya American Plan itu tarif tadi kamar termasuk makan 3 kali, pagi siang malam dikasih makan, sarapan ada, makan siang ada, makan malam ada, itu American Plan. Kalau European Plan ya, European Plan itu tarif kamarnya termasuk tidak termasuk biaya makan ya, European Plan ya. Modified American Plan itu biaya makannya cuma 2 kali, mungkin makan pagi dengan makan malam, makan siangnya nggak ada ya, atau makan pagi dengan makan siang, atau makan siang dengan malam sarapannya tidak ada. Atau Continental Plan, dia makan 1 kali makan pagi dengan gaya kontinental. Kontinental itu mungkin itu ya, kita makannya bareng-bareng gitu ya, dari makan nasi goreng, nasi apa ada semuanya gitu ya. Bermuda Plan itu makan 1 kali dengan gaya American ya. Nah setelah itu hotel juga dibedakan dari jumlah tempat tidur. Tuh, kalau misalnya kayak tadi, misalnya kamu mau keluar kota, nginep di hotel yang kamarnya single bedroom, artinya di hotel itu, di kamar hotel kamarnya ada tempat tidur ukuran single. Jadi kalau pernah nginep single sendirian cukup. Tapi jika berduaan ya, kita bisa dengan double bedroom, tempat tidurnya 1 tapi ukurannya besar, khusus untuk dua orang gitu. Tapi kalau misalnya males kalau 1 tempat tidur untuk berdua nggak apa-apa, tetapi tempat tidurnya 1 saja, berarti kita menggunakan twin bedroom. Tempat tidurnya itu sendiri, teman ibu juga sendiri. Jadi kita di hotel kamarnya 1 tapi tempat tidurnya 2. Kalau family bedroom, 2 atau 3 ruang tidur tapi saling berhubungan dengan kamar mandi di dalamnya. Artinya ruang tidur kita itu di sini ada koneksi dornya ya, pintu koneksinya ada.
sehingga nanti sebelah sini misalnya saya dengan adik di sebelah sini, orang tua saya di tengah, gitu ya. Di sana ada keluarga nenek misalnya. Jadi di situ kita bisa kumpul, tetapi kamarnya beda-beda, tetapi bisa kumpul bareng tanpa keluar pintu, gitu ya. Ada triple room, 3 orang tamu, tapi bisa double bed. Jadi ukuran gede ya, ditambah single bed, ya. Atau 3 orang tadi tidurnya di tempat tidur yang single bed, jadi setiap orang satu, gitu ya, namanya triple room. Solo use itu artinya hotel ukurannya double bedroom atau two bedroom, hanya untuk tamu. Artinya begini, ibu itu mau nginep di hotel ini, ibu pernah nginep di hotel itu di Bali, nggak salah waktu itu. Dari Bali ibu nyebrang ya, mau ke Jawa, ke Banyuwangi, ke rumah teman. Sudah malam dan di situ rame. Nah, tempat tidur yang untuk single room nggak ada, yang ada itu solo use. Artinya di situ ibu menempati kamar ukuran double bedroom, tapi ibu tidur sendiri. Jadi tempat tidur itu sebelahnya kosong, nggak ada yang tidurin. Tapi nggak bisa dikeluarin ya, itu nggak apa-apa. Ibu yang kasur yang satu untuk tempat barang, satunya untuk tempat tidur, ini juga nggak apa-apa. Artinya apa? Memang nggak ada lagi tempat tidur selain itu. Itu namanya solo use. Artinya itu ibu nempatin sendiri. Ya. Extra use itu artinya apa? Ada tambah extra bed. Ini biasanya kayak pelatihan. Ya, bapak ibu guru itu pelatihan di hotel. Atau di sini pegawai pelatihan, harusnya satu ruangan itu untuk 3 orang, tapi diisi untuk 4 orang. Jadi yang satunya pakai single bed extra bed itu ukurannya single, ya, extra bed tapi ukurannya single. Gitu. Atau di sini ada room includes baby cot, ya. Di sini artinya ibu tadi kan ke Surabaya bawa babysitter sama bayi ya, karena ibu habis melahirkan. Bukan, ibu punya anak kecil, misalnya umurnya setahun. Jadi kalau ibu perjalanan 2 hari, nanti anak itu kan harus diberi air susu ibu, makanya tidak bisa ditinggal. Bawalah bayinya. Maka di situ kita bisa minta tempat tidur bayi. Iya nak ya. Nah, itu yang dilakukan untuk hotel-hotel menurut jumlah tempat tidurnya. Kalau menurut tingkatannya, ini mahal atau tidaknya, semakin fasilitasnya itu ada, semakin banyak fasilitasnya, biasanya biayanya semakin mahal. Standar untuk standar di mana-mana sama, ada kamar, ada kursi 1, misalnya meja 1, ada kamar mandi, udah, itu standar, ya. Ada suite room, ada memisahkan ruang tidur dengan ruang tamu dalam 2 ruangan yang berbeda. Ruangan yang berbeda itu kamar tidurnya ada, tapi buka pintu di depannya apa? Ada ruang tamu. Jadi dalam ruangan itu tempat tidur kita itu pintunya terpisah. Gitu. Tapi presidential suite room itu kamar hotel di dalamnya terdiri dari 2 kamar tidur, ruang makan dan ruang dapur yang kecil. Tempat tidurnya luas, kayak anggaplah sekolah kita. Ya, ruang guru itu tempat tidur 1, ruang sini tempat tidur 1. Tapi di tengah-tengah kita itu ada ruangan luas untuk tempat kita bertemu keluarga, dapur juga ada. Jadi presidential suite room itu kebayang gedenya ya ruangannya. Mungkin ada yang bilang 1 tingkat itu 1 ruangan, itu mungkin presidential suite room itu untuk misalnya untuk 2 ruangan, karena saking gedenya, kamarnya besar, ada 2, ada ruang tamunya, kamar mandinya, bahkan mungkin ada teras sendiri. Nah ya, itu karena apa? Karena kita ya namanya orang pengennya keluarganya besar tapi pengen nyaman, ya itu. Jadi semakin juga ada hotel yang semakin tinggi tingkatannya, semakin nyaman di atas, maka kayak kita punya top roof itu ya, paling atas sendiri, itu biasanya juga akan semakin mahal.
Ya, udah kebayang ya. Dari gambar-gambar yang ibu kasih contoh ini itu begitu nyamannya ya dibandingkan namanya rumah kita ya. Namanya juga hotel, di mana orang biar betah dan nginepnya lama ya. Itu di sini seperti itu. Ya, tapi namanya hotel itu jenis hotelnya beda, harganya pasti juga beda. Standar room juga, walaupun judulnya standar, tapi setiap hotel fasilitasnya pasti beda, harganya juga beda. Menurut jumlah kamarnya ada small hotel maksimal 28 kamar. Jadi hotel itu kecil cuma sedikit kok Bu, nggak nyampe 100. Jadi dia termasuk medium hotel. Tapi kalau hotelnya itu cuma 20, 30 kurang, maka masuk small hotel. Kalau large hotel itu lebih dari 300. Ya, hotelnya itu tingkatnya misalnya ada 10 kamarnya, mungkin ada 400. Nah, itu berarti termasuk hotel yang besar. Motel, mobil hotel, artinya jika saya tamu membawa mobil pribadi dan saya nggak mau jauh dari mobil saya, maka saya mencari motel di mana mobil itu parkir dekat kamar tidur, gitu ya. Jadi tempat parkirnya nggak jauh dari kamar tidur. Atau hostel, penginapan berbiaya murah, biasanya digunakan mahasiswa atau karyawan yang melaksanakan pendidikan pelatihan diklat. Bentuknya menyerupai asrama, memuat lebih dari 6 tempat tidur. Kadang-kadang kita bilangnya misalnya ada juga bilang mes gitu ya. Jadi kita langsung tempat gede, tempat tidurnya langsung ada 6, bahkan mungkin ada yang 10 gitu ya. Lostman menyewakan kamar tanpa memberikan fasilitas makan, jadi cuma tidur aja, kamar tidur sama kamar mandi, makan sok mangga di luar begitu. Mansion itu rumah besar yang disewakan sebagai tempat menginap. Jadi ibu punya rumah besar, terus ibu suka sewakan untuk tempat menginap. Jadi misalnya nih Lulu keluarganya datang dari Kalimantan, ya cari hotel, males hotel nanti ribet gini banyak peraturannya gitu, sewa aja rumah satu. Nah itu bisa mansion. Atau mes, ya rumah tempat tinggal bersama yang sifatnya sementara atau sebagai tempat menginap tamu di lingkungan instansi tertentu. Misalnya ada pelatihan, kamu masuk diterima alhamdulillah di satu perusahaan, dan perusahaan itu mengadakan pelatihan untuk pegawai baru, maka dituliskan itu kita nginepnya di mes. Mes A, mes B itu banyak ada di daerah puncak, itu ada mes. Ya, PTA ada mesnya, PTB ada mes, ya. Perusahaan A ada mes. Jadi kalau kita jalan-jalan ke atas itu biasanya ada mes khusus untuk perusahaan ini. Jadi mereka tidak perlu menyewa hotel di daerah misalnya puncak. Bungalow, tempat menginap berbentuk rumah kecil permanen atau non permanen, digunakan sebagai rumah peristirahatan di luar kota atau tempat wisata. Nah, seperti villa gitu ya Nak ya. Nah, itu semuanya yang berhubungan dengan alat-alat transportasi, akomodasi yang berhubungan dengan perjalanan dinas pimpinan. Yang dilakukan kalian yaitu tadi, dari awal melakukan perjalanan pimpinan, kamu harus tahu dengan jelas. Konfirmasi jangan lupa. Waktu dan acara. Waktu di sini sama waktu di sana. Hotel di sini sama hotel di sana. Misalnya kalau melakukan perjalanannya dari hotel ke hotel. Jadi di sini kita menggunakan konfirmasi baik melalui email, melalui telepon. Jangan sampai perjalanan pimpinan tadi terganggu. Itu ya, itu yang harus kalian lakukan ya. Jangan lupa perjalanan dinas pimpinan nanti masih berlanjut karena kita baru membahas tentang tujuan-tujuannya, apa yang harus kalian perbuat, apa yang harus kalian lakukan, rencana apa, dan nanti minggu depan kita akan membuat rencana anggarannya. Anggaran apa yang akan disediakan. Setelah itu kita harus membuat agenda perjalanan dinas pimpinan. Jadi banyak perjalanan dinas itu yang dilakukan ya.
Jadi ini yang dilakukan kalian sebagai seorang sekretaris. Nah, demikian materi Ibu hari ini. Mudah-mudahan perencanaan perjalanan dinas pimpinan tadi bisa kalian pahami dengan baik, sehingga saat kita praktek membuat agenda, kalian mengerti apa yang harus kalian lakukan. Demikian materi dari Ibu. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakuan Bogor pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.